selamat datang kembali di kanal Amelia Burhan. Nah, kali ini adik-adik kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang praktikum dasar-dasar praktikum dasar-dasar penelitian khususnya tentang plagiarisme gitu ya, masih bersama Bu Amel. Oke, baiklah. Bagi yang belum berdoa gitu ya, mari kita berdoa menurut agama masing-masing agar proses pembelajaran ini diridhoi Allah dan kita diberikan kemudahan dalam penerapannya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, adik-adik gitu ya. Jadi ini sebelumnya Wama mau minta gitu ya kalian untuk perhatikan gambar-gambar pada slide yang akan Bu Amel sajikan. Ingat, konsentrasi dan rasakan kesan pertama yang kalian dapatkan di detik kelima. Ya, jadi begitu ngelihat apa yang kalian rasakan. Gitu ya. Nah, oke, yuk. Kita mulai gambar yang pertama. Oke, apa yang kalian rasakan? Iya, lucu gitu ya, cute, Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Nah, sekarang coba lihat kesamaan ya, baik kembar gitu ya, hal yang sangat menyenangkan gitu ya. Oke, next, gambar kedua. Ya, ini kaum Hawa pasti tahu banget gitu ya, dimana betapa menyebalkannya gitu ya kalau kita melihat ada orang yang menggunakan baju sama dengan kita. Gitu ya. Oke, kecuali seragam sekolah tentunya. Oke ya, sudah bisa ngerasain ya. Oke, bagaimana jika terjadi pada hal ini? Oke, apa kesannya? Ya, terlalu mirip. Jadi ini adalah dua gambar cover poster film gitu ya. Di tahun 2014 ini ada The Best of Me gitu ya. Kemudian di 2015 ada Dilwale. Oke, apa bedanya? Bedanya cuma pemainnya gitu ya. Bahkan di sini gaun yang dipakai serta kemeja yang dipakai pun sama ya. Gitu. Bedanya ada potongan rambut dan tokoh pemainnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kesamaan yang teramat sangat mirip. Nggak tahu nih mana yang nyontoh idenya. Ya. Yang terasa kesan positif atau kesan negatif? Iya, sudah mulai kerasa kesan negatif ya. Beda dengan pada saat kita melihat bayi kembar tadi, yang terlihat adalah kesan positif. Oke, next, gambar berikutnya. Kalian mendapatkan kesan apa? Ya, betul ya. Kesannya ini terlalu sama atau memang disama-samain? Nggak tahu juga ya. Jadi ini adalah film, semoga Bambang nggak salah nyebut, ini film Dita, kalau nggak salah namanya judulnya ya. Sorry, Dito. Bambang nggak bisa baca Korea, tapi seingat Bambang ini nama judul filmnya adalah Dito. Itu dikeluarkan tahun 2000, ini film Korea gitu ya. Kemudian ada filmnya BCL di 2008 gitu ya. Lihat di sini ya. Bobel juga nggak ngerti apakah arti Dito itu sama dengan hanya untukmu, nggak ngerti, ini sama banget gitu ya. Ini 1979, 2000 gitu ya, ini Mei 2008. Kemudian kita lihat posisinya, ya ampun terlalu mirip gitu, sumpah gitu ya. Kemudian cowoknya juga gitu ya, cuma beda gondrong sama uh, ini sederhana, yang ini full make up gitu ya. Nah, lihat. Kesamaan yang teramat sangat. Ini sengaja atau pakai template, Mama juga nggak ngerti. Gitu ya. Oke, next. Gambar berikutnya. Mari fokus. Nah, lihat. Bahkan kalau tadi kita lihat yang pertama adalah kesamaan karena kodrati, karena bayinya terlahir kembar. Kemudian gambar kedua kalau kalian ingat adalah kesamaan karena ketidaksengajaan. Menggunakan pakaian yang sama juga cukup menyebalkan. Kemudian diikuti dengan gambar poster-poster film yang ternyata entah kenapa bisa mirip gitu ya. Hanya berbeda orangnya saja, dan di sini ada isu mengenai gitu ya, mengenai hak kepemilikan dari geprek bensu, di mana di sini kita lihat
Bahkan logo ayamnya pun mirip, menu yang disajikan pun mirip, dan ini berujung pada kaitannya dengan persaingan di tingkat hukum. Itu ya, bahkan sudah mulai mereview. Lihat, kesamaannya juga sudah mulai terlihat ya. Ya, ternyata kalau terlalu sama di bidang usaha pun itu akan menjadi sebuah masalah besar gitu ya. Oke, next. Permasalahan berikutnya masih soal sama-sama. Nah, tahu dong kasus yang viral satu ini gitu ya. Siapa ini? Iya, ini adalah KKI gitu ya. Kalian sudah tahu kasusnya adalah kesamaan lirik dan nada gitu ya antara lagu yang KKI ciptakan. Itu siapa? Judulnya KKI Bukan Boneka dengan lagu karya Rini di tahun 2007 gitu ya. Semoga Bambang nggak salah tahunnya. Itu judul lagunya adalah Aku Bukan Boneka gitu ya. Hal-hal yang seperti ini ternyata sangat sensitif gitu ya ketika karya yang dihasilkan itu sangat mirip, bahkan ini bisa di take down gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena diklaim gitu ya oleh pihak sebelumnya bahwa ini mirip dengan karyanya. Nah, bayangkan deh jika kegiatan plagiarisme atau tadi ya, Bu Amel nyebutnya adalah kegiatan plagiarisme terlalu mirip tadi gitu ya, itu terjadi di dunia pendidikan. Malu nggak? Bagaimana jika pelakunya adalah kita? Pasti malu ya. Nah, ini contoh nyata gitu ya. Mohon izin Bu Amel sampaikan. Ya, ini terjadi di tahun 2014, ternyata seorang Anggito Abimanyu gitu ya. Beliau adalah seorang dirjen penyelenggara haji dan umroh sekaligus dosen di FEB UGM gitu ya. Ternyata terduga gitu ya atau tertuduh melakukan plagiasi atau kemiripan gitu ya terhadap karya seorang dosen UI yaitu Hotbonar Sinaga yang dengan judul adalah menggagas asuransi bencana. Nah, apa imbasnya gitu ya kalau ini terjadi di dunia pendidikan gitu ya? Abimanyu meminta maaf dan mengakui telah melakukan kesalahan pengutipan referensi. Jadi dia hanya salah dalam mengutip referensi, tapi ini menjadi suatu kesalahan yang fatal karena ternyata tingkat plagiarismenya atau kemiripan ide serta tulisannya itu sangat banyak gitu ya. Akibatnya apa? Anggito Abimanyu mundur dari UGM ya sebagai bentuk pertanggungjawabannya ya. Jadi ini Bu Amel ambil dari kumparan.com gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini belum lagi berbagai kasus lainnya seperti pencopotan gelar profesor gitu ya. Karena profesor tersebut jadi di salah satu kampus X di Indonesia, boleh kalian googling gitu ya. Gelar profesor dicabut karena dia ternyata apa? Memplagiasi karya seorang siswanya gitu ya, mahasiswanya di tingkat S2 ya. Jadi hal-hal seperti ini, kemiripan ide atau kecurangan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja gitu ya, itu mempunyai potensi yang sangat buruk jika terjadi di bidang ilmiah ya. Di hal-hal sepele aja mulai dari baju sampai dengan tadi usaha dagang aja itu menjadi sesuatu yang fatal gitu ya. Nah, apa sih kecurangan di dunia ilmiah itu? Nah, jadi ini biasanya terjadi tanpa atau dengan kita sadarin, gitu ya. Adalah kegiatan meniru, merekayasa atau memanipulasi dalam kegiatan keilmiahan, mulai dari menyusun proposal, ya. Kadang kita nggak sadar nih, kopas-kopas gitu ya, tanpa kita lupa dan kita lupa mencantumkan sumbernya, gitu ya. Kemudian pada saat pelaksanaan atau pengambilan data, bisa jadi kita modifikasi datanya, pelaporan hingga publikasinya, ya. Baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dan bagi pelakunya nih, hati-hati nih buat kita yang suka hilaf, ya. Dan semoga bukan hilaf yang istiqomah gitu ya. Nah, ini bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi sosial. Contoh Abimanyu, ya. Abimanyu. Ya, contoh pada kasus Abimanyu gitu ya. Di sini dia harus mundur ya setelah malu gitu ya karena melakukan plagiasi baik sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Kemudian ada sanksi sosialnya, dia terpaksa mundur. Kemudian secara hukum bagaimana? Bisa terjadi kasus pidana atau perdata tergantung seperti yang terjadi pada kasusnya Ruben Onsu gitu ya. Jadi kita memang harus hati-hati betul gitu ya. Jangan sampai kita melakukan kecurangan dalam dunia ilmiah ya. Salah satunya adalah apa? Stop plagiarisme
plagiarisme. Nah, pada topik kali ini Bu Amal akan bahas lebih dalam itu mengenai plagiarisme. Yuk kita kenal dulu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Oke, kalau kalian cek di website kbbi.web.id gitu ya, kita bisa mengenal ada kata dasarnya yaitu plagiat. Oke, plagiat itu apa sih? Mengambil karya gitu ya, mengambil karya atau karangan atau pendapat orang lain yang dibikin seolah-olah menjadi punya kita sendiri. Nah, ini adalah bentuk plagiat. Menurut kalian tindak kejahatan atau bukan? Ya, ini salah satu tindak kejahatan. Nah, kalau kita kaitannya dengan plagiarisme, ya ini kaitannya lebih fatal lagi karena dia berkaitan dengan hak cipta. Nah, ini ada undang-undangnya adik-adik. Jadi Undang-Undang Nomor 17 itu membahas tentang hak cipta. Kemudian pelakunya kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan plagiator. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi plagiator, yaitu orang yang mengambil karangan atau pendapat baik sebagian atau seluruhnya. Gitu ya. Atau dengan kata lain apa? Menjiplak. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, tapi kadang-kadang Mbok Meno namanya manusia gitu ya, pasti ada hilafnya gitu ya. Ada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya plagiarisme. Ya, salah satunya adalah apa? Ketidakmampuan kita mengelola tekanan. Akibatnya apa? Kita berani menghalalkan berbagai macam cara, gitu ya. Jadi di sini Bu Amel sebenarnya banyak faktornya gitu ya. Bu Amel hanya bagi menjadi 3 untuk penyebab plagiarisme. Yang pertama adalah ketidaksengajaan, ya. Karena misalkan kita terlalu terpengaruh, terlalu menghayati sampai kita baca terus lalu kita hafal gitu ya. Tanpa kita sadari kita melakukan plagiasi karena terlalu sering atau sangat terpengaruh terhadap bacaan yang kita baca, ya. Kemudian tidak punya cukup waktu. Contoh nih, ini biasanya terjadi nih pada kita gitu ya. Misalkan ingin bikin laporan, ya. Ini laporan praktikumnya ada dasar teorinya. 2 jam lagi harus dikumpul. Kalian main mencatat aja tanpa kalian sebutkan, ya. Tidak kalian sebutkan sumbernya, maka ini adalah termasuk penyebab dari plagiarisme. Atau jangan-jangan kita tidak paham gitu ya, tidak paham bagaimana cara menuliskan ya pikiran ilmiah ya dengan rujukan yang baik dan benar. Sehingga tindak plagiarisme ini bisa kita hindari. Oke, langsung aja kita masuk ke tipe-tipe plagiarisme. Ya. Nah, untuk tipe plagiarisme ada beberapa deh. Ini Bu Amal bagi jadi 5 dulu gitu ya. Yang pertama adalah plagiarisme ide, di mana ada kemiripan ide antara 2 atau lebih pencipta. Contohnya gitu ya. Contohnya tadi gitu ya, pada ide poster, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, makanya hati-hati gitu ya. Nah, apabila kita menggunakan ide orang, maka wajib kita sampaikan sumber rujukannya atau si pencipta ide pertama kali. Ya, jika kita melakukan modifikasi dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai kita mencatut ide orang lain sebagai ide kita. Itu sungguh memalukan kalau menurut Bamel. Ya, itu sangat memalukan. Kemudian, ada lagi tipe plagiasi berikutnya adalah kata demi kata. Ya, ini yang kadang kita sering lakukan. Jadi kita ngambil kalimatnya sama persis kata demi katanya, tapi kita lupa menyebutkan sumbernya. Ya, jadi ini termasuk plagiarisme kata demi kata atau slavish copy. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada plagiarisme yang cukup jahat menurut Amel ya. Plagiarisme atas sumber. Nah, ini artinya apa? Dia tidak menyebutkan dengan lengkap referensi yang dirujuknya sebagai kutipan. Contohnya ini kadang terjadi pada citasi gitu ya, atau pada cuplikan atau kutipan yang kita ambil bukan dari penulis utamanya. Jadi contoh nih, ada penjelasan mengenai gitu ya, mengenai suatu molekul X ya, yang menjelaskan pertama kali itu misalkan namanya Hurairah ya. Kemudian
dituliskan oleh Bion. Nah, Bu Amel baca tulisannya Bion, bukan baca tulisan Hurairah. Ya, maka Bu Amel wajib menyebutkan nama Hurairah juga, ya, beserta Bion di dalam tulisan Bu Amel. Paham? Artinya Bu Amel tidak bisa menyebutkan Bionnya saja dan melupakan si Hurairah, karena Hurairah adalah tokoh utamanya. Paham? Ya, atau Bu Amel menuliskan Hurairahnya tanpa menuliskan Bion. Kecuali lain cerita kalau Bu Amel menemukan rujukan utamanya yaitu tulisan asli si Hurairah. Maka yang Bion boleh tidak dituliskan. Ya, paham ya? Jadi artinya apa? Semua yang terlibat wajib dituliskan. Ya, kalau tadi siapa? Hurairah penulis pertama, kemudian ditulis oleh Bion, tulisan Bion yang dibaca oleh Bu Amel, maka Bu Amel wajib menyebutkan Bion beserta Hurairah. Ya. Oke, kemudian nah, ini yang menurut Bu Amel paling jahat. Paling jahat. Karena apa? Ada plagiarisme kepengarangan. Nah, hati-hati. Artinya apa? Kita mengakui kepemilikan dari karya orang lain. Ini jahat banget. Contoh, mengganti cover buku dari orang lain gitu ya. Jadi misalkan nih, si X yang nulis bukunya, lalu si Y datang, ya. Lalu si Y datang, lalu yang diganti hanya covernya. Yang semula namanya X diganti si Y. Jahat banget kan itu ya. Nah, itu adalah tindak dari plagiarisme. Dan hati-hati, ini semua tindak plagiarisme ini ada hukumnya. Ya, jadi ada acuannya, bahkan bisa dipidanakan gitu ya. Jadi adik-adik harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Bapak bilang hal bodoh, Dek. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau kita meniru tanpa menghargai pemiliknya, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri gitu ya. Maka itulah yang Bapak bilang tindakan yang bodoh. Nah, ada juga tipe plagiarisme yang super soft. Bahkan kadang kita tidak menyadarinya. Apa itu? Ya, plagiarisme diri sendiri atau self plagiarism. Ya, ini terjadi dengan apa? Karena kita mengcopy paste tulisan sendiri yang sudah pernah dipublish. Ya, artinya apa? Hati-hati gitu ya. Bahkan kita sudah mengeluarkan beberapa proposal atau artikel gitu ya. Lalu kita ingin menuliskan, ya, sekalipun itu karya kita tuliskan kembali karena sudah dipublish dalam artikel lainnya gitu ya. Maka kategorinya adalah self plagiarisme atau plagiarisme diri sendiri ya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, kelima tipe plagiarisme ini yang harus kita hindari. Perhatikan kata kuncinya. Ya, agar kita bisa terhindar dari plagiarisme, pastikan kita menyebutkan sumber utamanya. Jadi kita tidak boleh asal bicara, asal menuliskan, padahal kita tahu itu bukan karya kita, tapi punya orang lain alias kita orang keduanya. Gitu ya. Makanya kita harus hati-hati. Nah, Bu Amel akan contohkan gitu ya. Nah, adik-adik kan sudah mau mulai menulis proposal nih, maka wajib tahu nih teknik ini gitu ya. Nah, Bu Amel contohkan di sini. Ya, perhatikan di sini. Ini ada artikel asli gitu ya. Ada artikel asli ya. Ini ada sumbernya, penulisnya adalah Maliana Burhan, Yuli Puspitarini, Esa Faramudika, dan Rina Widyastuti di tahun 2018. Ya, ada paragraf yang mau dipakai gitu ya untuk tulisan berikutnya. Entah Bu Amel yang nulis, entah orang lain yang nulis, nggak masalah gitu ya. Nah, di sini gitu perhatikan. Yuk kalian baca. Yang bagian atas ini disebut dengan plagiarisme. Sedangkan yang di kotak hijau ini yang bukan plagiarisme. Kalian bisa menemukan apa bedanya? Yes, betul. Sumber atau penghargaan terhadap penulisnya atau yang kita kenal berikutnya sebagai sitasi. Apa? Sitasi. Ya, jadi pada bagian kalau kita ambil gitu ya, begitu saja dari artikel aslinya tanpa menyebutkan sumbernya ya atau pengarangnya, maka itu merupakan tindak plagiarisme. Kadang sadar dan nggak sadar kita sering kali melakukannya. Ya, makanya kalau kalian ambil sumber pustaka, maka wajib
mencatat juga nama pengarangnya, tahun terbitnya, judulnya apa, diterbitkan oleh siapa, volume keberapa, page-nya keberapa, atau halaman keberapa, gitu ya deh ya. Karena itu apa? Untuk menghindari kita dari tindak plagiarisme. Ingat, hati-hati, plagiarisme ada undang-undangnya, ya, dan dilindungi oleh negara. Jadi kita harus hati-hati. Nah, cara kedua, gitu ya, kita tidak harus menulis sama persis. Ya, kita bisa melakukan yang namanya parafrase. Contoh, ya, parafrase itu apa sih Bu Amel? Parafrase itu apa? Kita membaca gitu ya, kemudian menuliskan ulang tanpa mengubah esensinya. Contoh di sini, angka peroksida pada pengulangan penggorengan 1 sampai ke 4 berada di bawah angka standar nasional Indonesia atau SNI, yaitu 10 mili ekuivalen oksigen per kilogram. Ya, itu intinya. Ya kan? Kemudian, Bu Amal parafrase, tapi dengan tetap catatan apa, Dek? Menyebutkan nama pengarangnya. Siapa di sini? Pengarangnya adalah Burhan dan teman-teman atau Burhan et al. Ya, perhatikan pola kalimatnya sama atau beda. Pola kalimatnya berbeda, tapi esensinya tetap sama. Di sini apa? Ya, angka peroksidanya pada penggorengan berulang hingga 4 kali gitu ya, masih berada di bawah SNI. Sampai sama kan? Ya, itulah yang disebut dengan memparafrase. Jadi, agar kita terhindar dari plagiarisme gitu ya, ada 2 teknik. Ya, yang pertama adalah kita pastikan menggunakan kutipan atau citasinya. Ya, ini sebagai apa? Artinya kita menyampaikan siapa sih pengarang utamanya. Ya, kemudian kita bisa lakukan parafrase tanpa mengubah maknanya. Saran Bu Amel, kita untuk kalian sudah mulai berlatih di tingkat parafrase. Ya, ingat, ini dasar-dasar penelitian gitu ya. Kalian harus berlatih, harus naik level gitu ya. Jangan sampai cuman kopas saja. Ya, lalu kalian latihan parafrase karena nanti biasanya untuk membuat sebuah kalimat gitu ya, misalnya pada laporan KTI atau proposal KTI yang banyak penelitinya, kita sering menggabung-gabungnya menjadi bahasa kita sendiri, namun tetap dicantumkan sumber utamanya. Makanya kita nanti mainnya di sini. Parafrase. Nah, tahapan parafrase itu apa aja sih, Dek? Yang pertama, jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah kalian baca seksama, lalu pahami substansinya atau kalimat yang akan dikutip. Jadi baca seksama, kata kuncinya itu. Kemudian, tulis isi gagasan dengan bahasa sendiri. Artinya apa? Tulis dengan kalimat sendiri. Setelah kalian baca seksama, paham, terus kalian ketik sendiri. Ya. Kemudian berikutnya, cek relevansinya terhadap sumber utamanya. Artinya apa? Jangan sampai kalimat yang kita susun itu berbeda maknanya, berbeda isinya, berbeda kontennya dengan sumber citasinya atau sumber utamanya. Ya, makanya harus relevan gitu ya. Jangan sampai nanti kalimatnya bertolak belakang atau menyimpang dari isinya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan tanda kutip pada kata atau istilah unik yang ada di sumber utamanya. Nah, biasanya Bambel juga sarankan apa? Jangan lupa catat siapa pengarangnya, kemudian tahunnya, tahun terbitnya, judulnya apa, jenisnya apa, gitu ya. Karena nanti ini menjadi satu bagian yang penting, gitu ya. Nah, ada yang tuh nggak usah takut gitu ya. Jadi yang namanya plagiarisme itu bisa dicek. Nah, pakai apa sih namanya similarity checker ya? Ada yang berbayar, ada yang free online. Ya, jadi nanti kalian bisa cek gitu ya. Misalkan proposal PKM kalian yang sudah jadi, kita cek gitu ya. Seberapa persen perbedaannya. Ada yang mengatakan bahwa selama dia masih kurang dari 40% samanya atau kemiripannya, maka proposal itu masih aman.
Ya, ada juga yang bilang 30% ya. Jadi pastikan nanti untuk latihan kalian coba gitu ya. Kalian pakai yang free online, yang berbayar boleh, mau pakai yang free juga boleh, buat masih bisa pakai yang free. Kemudian kalian coba gitu ya, sambil memparafrase, lalu kalian ketikkan di sana, kalian cek bahasa kalian itu gitu ya, atau kalimat yang kalian bikin itu penuh dengan plagiarisme atau bebas dari plagiarisme. Ya, kalau misalnya teridentifikasi masih ada plagiarismenya, maka solusinya apa? Lakukan parafrase sampai ditemukan kalimat yang berbeda tapi tidak mengubah maknanya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai plagiarisme. Terima kasih adik-adik dan jangan lupa selesaikan proposalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.